True Veindo. Halo, hadir ya Bu? Oke. Untuk kreatif event apakah hadir timnya? Hadir. Dari From ID, Halo Mbak, hadir. dari Karya Incraft Nusantara, Ya, hadir Mbak. Quindo, tim Quindo, Iya, hadir Mbak. To Play Production, dari To Play Production apakah hadir? Ya, hadir Mbak. Oke. Terakhir mungkin dari tim Visio Agency. Ya, halo Mbak hadir. Apakah ada dari tim lain yang mungkin belum saya sebutkan yang ada di sini? Halo Mbak, kami dari Ultima sudah hadir juga. Oh ya, Ultima. Oke, siap. Di luar itu apakah ada? Nggak ada ya? Oke. Mungkin untuk tender briefing kali ini, seperti yang sudah saya infokan di email, upcoming-nya itu kita memang akan ada festival Merdeka. Mungkin sambil saya share juga. Untuk decknya mungkin dari Dodo atau? Oke, mungkin saya brief sedikit. Jadi upcoming kita akan ada tender Festival Merdeka. Jadi kita butuh bantuan dari tim IO-IO yang hadir di sini untuk bantu support event Festival Merdeka ini. Mungkin secara sekilas kita akan adakan di Jakarta dan Jogja. Beberapa overview-nya juga udah kita share di deck. Mungkin nanti akan dirangkul dari tim eventnya sendiri ya. Mungkin dari tim Mbak. Oke. Ini. Karena pindahin ke. Oke. Oke, halo selamat siang semua. Perkenalkan saya Nana, saya dari tim Engagement and Culture Shopee. Ada tim saya juga, Cak Sareka, dan ada Dodo di online ya. Jadi mungkin saya akan mulai untuk explain pitch brief untuk Festival Merdeka di bulan Agustus tahun 2026. Oke, mungkin next to overview. So basically untuk Festival Merdeka ini lebih ke kombinasi antara, jadi gini, tahun lalu itu kita bedain antara acara 17-an dan acara Family Day. Dan untuk tahun ini kita mau gabung antara acara 17-an dan acara Family Day. Acara 17-an tuh lebih seperti acara ya kayak acara 17-an lah ya untuk internal employee. Sedangkan Family Day itu kita biasanya mengadakan acara untuk employee dan anggota keluarganya. Kalau tahun lalu itu kita lakukan di kantor semua. Jadi Independence Day dan Family Day itu kita lakukan di kantor. Nah, tahun ini kita mau gabungkan antara acara Festival Merdeka dan Family Day dan akan kita lakukan di venue-nya di luar kantor atau di external venue gitu. Temanya adalah kita akan pakai tema Festival Merdeka, jadi nanti semua akan dibalut dalam nuansa 17-an gitu ya. Festival Merdeka bergerak bersama, bersatu dalam semangat. Acara akan dilakukan di 2 kota. Pertama di Jakarta, yang kedua di Jogja. Jogja ini nanti akan include juga karyawan dari Solo. Jadi untuk Jakarta, possibility kita melakukan di Sabtu antara tanggal 22 atau 29 Agustus, sedangkan di Jogja itu antara tanggal di hari Sabtu juga di tanggal 5 September. Untuk partisipannya ini seluruh internal employee. Jadi akan kita bagi 2 kategori partisipan. Yang pertama adalah employee, which is dari Shopee dan SPX employee, sedangkan yang kedua adalah kategori family. Kategori family ini artinya adalah employee boleh bawa 1 pasangan, gitu, 1 spouse dan 2 anak. Target partisipannya kalau di Jakarta sekitar 6.000 employee dan 900 family members atau kurang lebih 300 keluarga. Sedangkan di Jogja itu nanti 2.000 employee dan 600 family members atau sekitar di 200 keluarga. Untuk target umurnya, average-nya untuk employee itu di sekitar 30 sampai 40 lah. Gitu. Sedangkan untuk family-nya atau anak-anaknya kita mungkin akan bawa di range 5 sampai 15 tahun. Gitu. Nah, untuk waktunya nih kita ada 2 yang mungkin kita lagi lihat gitu ya. Opsi 1 adalah di pagi, opsi 2 adalah di sore menjelang malam. Tapi yang kita prefer adalah di paginya. Gitu. Jadi antara jam 9 sampai jam 3 sore gitu. Venue option, kemarin kita sudah checking ke Jogja gitu ya,
awalnya kita mau pakai Gor Among Rogo, tapi ternyata Gor Among Rogo nggak available karena ada maintenance gitu. Jadi kemarin kita cek di Jogja Expo Center, tapi yang khusus outdoor areanya aja. Nah, sedangkan untuk Jakarta ini kita masih butuh mungkin info dari teman-teman IO gitu ya, mana kira-kira yang cocok. Karena kemarin kita coba cek ke Stadion Sumantri, available, tapi mungkin banyak yang harus dilakukan kayak harus banyak produksi lah gitu loh. Karena misalnya contoh kamar mandinya kurang layak dan sebagainya kayak gitu. Kemarin cek juga di Gambar Expo Kemayoran, tapi not sure apakah available atau enggak. Jadi mungkin kita salah satu yang paling utama adalah kita minta tolong IO untuk explore dan recommend other venue mungkin cocok untuk event konsep ini. Nah, untuk event activation-nya nanti akan kita bagi menjadi 4 zone. Gitu. Mungkin boleh di next slide. Next slide yang slide 11. Nah, nanti kita akan bagi kurang lebih seperti ini. Jadi yang pertama adalah ada arena kumpul. Arena kumpul itu adalah panggung utama untuk opening dan untuk closing. Jadi opening upacara akan ada di sini, upacara pembukaan. Kemudian kalau ada awarding, kemudian kalau misalnya ada penampilan-penampilan itu akan ada di arena kumpul. Nah, yang kedua adalah arena juang. Arena juang itu nanti lebih ke arena kompetisi tim. Jadi akan kita bagi jadi 2 arena. Yang pertama adalah khusus untuk mini High Rocks Challenge. Jadi kita akan ada kayak semacam mini High Rocks untuk karya nanti per departemen. Nah, satu area lagi nanti akan dibagi menjadi untuk lomba-lomba tapi untuk dewasa atau untuk karyawan. Yang ketiga itu khusus untuk arena keluarga. Jadi nanti Family Day itu nanti akan ada di arena keluarga gitu ya. Nah, nanti di arena keluarganya ada kayak ada playground, ada aktivitas seni, ada game corner, kemudian ada resting area khusus untuk anak-anak gitu. Nah, yang terakhir adalah arena santai. Arena santai ini lebih ke acara lebih ke rest area lah gitu. Ada lounge, kemudian ada area F&B, ada spot foto. Seperti itu. Nah, nanti di depan, di gate, itu nanti seperti biasa akan ada registration area dan ada information booth. Kayak gitu. Dan ada, kalau untuk family day, nanti kita punya merchandise yang khusus family, nanti ada juga merchandise collection booth untuk family aja. Gitu. Nah, mungkin next-nya aku serahin ke Cahaya untuk more detail untuk per zonanya, kebutuhannya kita apa aja yang mungkin IO perlu consider saat membuatkan proposal. Gitu ya. Oke. Mungkin anyway, salam kenal semuanya. Aku Cahaya dari tim Engagement and Culture. Oke, so basically ini adalah gambaran overview rundown per masing-masing arena. As mentioned before, kita akan bagi arena itu menjadi 4 arena. Di luar arena registrasi. Nah, di sini arena kumpul, basically opening ceremony dan juga introduction ke orang-orang yang main di arena di Choki Battle Circuit. Besides di arena kumpul ini kita akan pakai untuk closing ceremony juga. Nah, terakhir untuk arena keluarga dan arena santai itu kita open to all employees yang emang pengen join dan beraktivitas di sana dari pagi sampai selesai. Cuman mungkin to note, kita tujuan kita bikin acara ini kita nggak mau ada spesifik arena yang dipakai terus-terusan dan arena lainnya itu hanya dipakai 1, 2, atau 3 jam selama acara. Jadi kita pengen memanfaatkan semua arena ini sebaik-baiknya. Nah, di sini kita juga sudah coba bikin kurang lebih floor plan-nya. Ada sedikit perbedaan dari gambar yang tadi di-share sebelumnya. Di sini arena kumpul itu kita taruh sebelah kanan panggung. To note, ini jika kita masih menggunakan Gor Sumantri. Kenapa? Karena arena santai ini quote-unquote arena yang paling banyak kita jual. Kita pengen ketika untuk di registration, semua partnership booth dan lain-lain itu langsung menuju di arena santai. Nah, selanjutnya setelah arena santai kita ada arena juang. Di masing-masing arena ini kita tempatkan F&B booth juga, cuman F&B booth-nya itu segmented based on activity. For example, di arena keluarga, di sini kita masukin 3 F&B booth. 3 F&B booth ini kita ada 1 meal, 1 snack, dan 1 beverage. Nah, di booth-nya ini kita spesifikin beverage-nya, for example, kita jual es krim. Nah, kita jual meals yang emang kids friendly. Begitupun di arena juang. Di arena juang, F&B booth ini, for example, kita jual isotonic water, atau kita jual jus. Nah,
Sisanya di arena santai ini kita open to all F&B. Jadi semua F&B, semua booth yang emang udah partnership sama kita tempatkan di dalam satu arena, di mana arena ini tidak ada activity yang akan kita provide, tapi activity ini segmented based on partner yang akan collaborate sama kita, gitu. Jadi di sini kita udah masukin juga detailnya, mungkin aku masuk supaya lebih kebayang di arena keluarga. Jadi setiap arena ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama itu ada booth, yang kedua F&B booth, dan yang terakhir adalah activities. Which activities ini yang akan mostly dihandle oleh tim IO. Booth-booth ini kita udah provide ada beberapa sizing dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Ketika partner kita ngambil booth sizing yang paling besar, means mereka bisa melakukan apapun di dalam booth 5x5 tersebut. Tetapi untuk F&B booth itu kita restrict, they can only sell the food and also beverage. Tapi untuk yang booth lain, 4x4, 3x3, 2x2, non-F&B booth, itu kita serahkan ke mereka. Jadi kalau emang pengen ada games di booth 5x5, itu nggak apa-apa. Nah, tetapi games dan juga activities yang harus kita provide itu ada di 2 titik. Yang pertama ada traditional games untuk family, mungkin detail saya nanti akan saya jelaskan juga, dan ada activity arts and craft. Nah, arts and craft ini kita masukin di sini activity saya berapa banyak dan ada apa aja, itu masih open to explore. Nah, yang terakhir mungkin di sitting area. Saya udah sempat baca pre-submitted questions, ada pertanyaan terkait daycare dan juga resting area. Mungkin di sini kita pengen clearin, daycare yang akan kita masukin di sini itu hanya untuk kategori participants umur 5-6 tahun. Means daycare-nya bukan daycare yang ada ganti popok dan lain-lain ya teman-teman, tapi daycare lebih ke resting area. Kita udah ada sizing detail saya di sini. For example, kita mau pakai 1/6 area untuk daycare dan sisanya itu kita pakai buat sitting area F&B, itu nggak masalah. Jadi emang di sini hanya ada gambaran sizing, tapi per area ini mau kita cut berapa banyak activities itu kita masih open to discussion. Kayak arts and craft, di sini arts and craft itu kita udah masukin juga nih size arenanya yang emang kita provide, ukurannya berapa. Nah, tetapi di dalamnya ini jika let's say kita pengen masukin 5 permainan arts and craft itu masih boleh, as long as capacity wise itu masih oke dan crowd manajemennya itu juga masih under control. Next ini arena juang. Nah, mungkin untuk arena juang ini dia lebih straightforward. Jadi di arena all arena masih sama, ada 3 F&B booth, regular booth, and also activities. Nah, activities-nya ini kita ada Choki Battle Circuit. It's basically main show-nya acara kita ya, si Choki Battle Circuit ini. Kita juga siapin atlet waiting area. Atlet waiting area means different from sitting area. Nah, kita juga ada traditional waiting area for adults. Jadi for context, untuk Choki Battle Circuit ini emang kita jadwalin acara di jam A, B, dan C. Nah, tetapi untuk yang traditional games atau traditional waiting area for adults ini kita open play. Jadi ketika Choki Battle Circuit sudah selesai, area tetap kita buka untuk traditional games 17-an ya. Kayak misal panjat pinang, makan kerupuk, itu kita akan looping all the games even though the Choki Battle Circuit sudah selesai. Untuk sitting area, no difference. Sitting area di sini basically sitting area for waiting the games, and also sitting area buat mini F&B yang emang kita sediakan di arena juga. Nah, next arena santai. Di sini arena santai kita perbanyak sitting area ya. Melihat di sini plan pertama kita dari jam 9 sampai jam 3 sore, which is lumayan panas. Di sini sitting areanya, all sitting area kita pengen semi indoor. Jadi ada atap di atasnya. Nah, capacity-nya ini berapa? Capacity per area ini kita udah masukin kurang lebih di 3.000 sampai 4.000 packs. 3.000 sampai 4.000 packs ini looping ya teman-teman. Tapi kalau misalnya ternyata ketika jam makan siang semua orang itu masuk di arena santai. Nah, kita juga pengen flow crowd management itu seperti apa di arena santai. Di sini kita kasih spacing between booth itu di 4 meter. Tapi kalau ternyata 4 meter masih terlalu pack untuk queuing areanya, untuk antriannya itu nanti masih bisa di-adjust juga. Nah, di sini di setiap arena ini nanti kita masukin branding, for example totem atau directional, signage dan lain-lain, itu semua masuk di setiap arena.
Oke, nah mungkin sekarang saya akan masuk ke detail agendanya. Ini basically yang saya jelasin tadi. Nah, mungkin dari entrance. Di sini entrance kita bagi menjadi dua. Yang pertama registration for family, dan the second one is for employees. Kenapa kita bedain? Karena untuk employees kita akan memberikan merchandise yang berbeda dengan family. Jadi employee itu hanya akan mendapat satu merchandise berupa kipas, dan family itu mereka akan mendapatkan merchandise yang quote-unquote lebih masif daripada regular employee. Nah, tapi data registrasinya nanti seperti apa? Data registrasi buat employee dan family itu database-nya ada di internal Shopee. Jadi nanti kita udah share nih ke teman-teman yang emang jaga di registrasi, siapa aja yang masuk ke kategori family dan siapa aja yang masuk ke kategori non-family. Nah, jadi dari situ kita bisa, for example, kita pisahin antrian yang buat family dan yang buat employee. Nanti yang buat family ini kita pengen ada tanda pengenal juga, teman-teman. Jadi kita tahu nih anak kecil ini anaknya siapa, dan amit-amit kalau anaknya ini hilang, nanti bisa kita bisa kontak ke siapa, itu udah ada, for example, di lanyard si anak tersebut. Untuk registration booths ini kita pengen kurang lebih in total ada 40 booth if possible, tapi kalau ternyata for example kayak 20 booth cukup, kayak 15 yang employee dan 5 yang family, itu masih nggak masalah juga. Untuk luas areanya ini masih open for discussion, again tergantung venue yang akan kita dealing nantinya. Nah, yang kedua adalah entrance. Ini sizing entrance kita masih pakai sizing regular ya teman-teman. Kita belum sesuaiin dengan sizing venue nanti. Jadi basically kita ada satu grand tunnel gate. Itu adalah di depannya, di depan registration, and then the rest is basically tunnel gate for setiap arena. Jadi setiap arena juang, arena santai, arena keluarga, dan arena kumpul itu nanti akan ada gate juga, tapi mini gate. Di sini kita mau ada information desk juga. Information ini sifatnya kita pengen ada signage atau kayak tulisannya gitu, dan kita pengen ada orang yang emang standby untuk every kind of questions, khususnya di area dekat registrasi, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke arena kumpul. Di sini di arena kumpul kita pengen arena ini menampung kurang lebih 7.000 audiens ya, dan kita juga pisahin VIP sittings and regular sittings. VIP, regular, dan juga family sitting. Mungkin saya balik ke saya balik ke sini. Sorry, sebentar. Nah di sini kalau teman-teman bisa lihat kita ada sitting area yang dedicated untuk family dan juga VIP. Nah, sitting area buat family dan VIP ini ekspektasinya kita siapin tenda, teman-teman. Jadi emang mereka itu di bawah tenda. Kalau pengennya sih sitting, tapi kalau nggak possible berdiri juga nggak masalah sih. Nanti kita lihat pro and cons-nya aja. Cuman the rest itu semuanya berdiri. Jadi sitting only for VIPs dan juga family. Nah lanjut, ini adalah rundown-nya. Jadi kita akan open registration itu dari jam 9 atau dari jam 8.30, ini masih free to adjust. Dan kita bakal ada opening ceremony mulai di jam 10 pagi. Di opening ceremony ini bakal ada opening speech juga, dan juga departemen atlet introduction. Yang dimaksud dengan atlet introduction ini adalah orang-orang yang akan main di zona juang tadi, yang akan main si Choppy Battle Circuit. Dan selesai acara sampai jam 2, kita akan gather lagi semua employees untuk closing ceremony. Nah, closing ceremony ini kita akan ada announcement winner, employee performance, dan juga door prize serta foto closing. Kan ada drone shot juga if possible. Jadi mungkin dari segi tenda juga kita pengen ada mini branding. Nanti bisa share aja detailnya ke kita, the proposal. Nah, kita masuk ke arena juang. Nah, mungkin di sini flow-nya arena juang ini adalah jadi satu tim itu bakal ada 10 pemain. Nah, di sini 10 pemain itu minimal, teman-teman. Nah, kita punya kurang lebih ada 280 orang yang akan bertanding di Choppy Battle Circuit ini.
Jadi satu departemen itu mereka akan ngasih 20 atlet, 10 perempuan dan 10 laki-laki. Nah, di sini cara bermainnya itu kayak gimana? Cara bermainnya itu kita bagi menjadi 2 slot. Slot pertama itu bakalan ada kurang lebih 70 orang yang akan main di dalam satu loop tersebut. Jadi, loop pertama itu ada 7 tim, satu tim isinya 10 orang, berarti di loop pertama kita ada 70 orang. Nah, nanti kita pengen untuk mempersingkat waktu, satu challenge itu bakal ada 7 station. Jadi di sini kan kita propose challenge-nya itu ada dorong gerobak, tarik gerobak, farmer's carry, balap karung, dan burpees. Nah, di sini masing-masing dorong gerobak ini bakal ada 7 station. Kenapa 7 station? Jadi setiap tim yang bermain ini bisa bermain continuously, tanpa ada tunggu-menunggu. Kenapa kita pengen kayak gitu? Karena kita pengen crowd-nya itu nggak pecah. Jadi ketika bermain, kita pengen semua orang itu langsung main dan semua orang langsung nonton. Kalau misalnya kita pecah, let's say kita cuma ada satu station, waktunya itu akan menjadi sangat lama. Gitu. Kurang lebih game flow-nya seperti itu. Nah, ini Games Corner for Adult. Ini basically permainan 17-an ya. Permainan 17-an yang emang di-branding dengan acara kita. Ini untuk area santai. Nah, jadi untuk area santai ini kita pengen ada spesifik under the tent table. Jadi sitting arenanya itu kurang lebih pakai tendaan seperti ini. Terus kita pengen ada beberapa spot buat foto juga. Ini totem aja. Atau mungkin kalau mau ada printed photo booth juga boleh. Cuman again crowd manajemennya kita pengen coba di make sure kalau misalnya kita ada photo booth, idealnya kita punya berapa photo booth untuk meminimalisir penungguan atau ngantri crowd manajemennya itu. Nah, brand booth di sini kita udah share, kita akan share juga ke partnership kita kira-kira apa yang akan brand booth kita dapatkan. Nah, so basically buat F&B semua booth-nya itu sizing 2x2 dan akan kita provide electricity serta satu meja dan juga 2 kursi. Mungkin di sini kita akan siapkan jalur air bersih juga, cuman again kita masih unsure karena mengingat venue-nya juga kita masih belum fix kan, makanya kita belum masukin yang jalur air bersihnya. Gitu. Ini buat booth details teman-teman yang non F&B. Biasanya buat yang non F&B ini, even though kita udah siapin tenda dan juga banner, mereka akan bikin sendiri ya kayak booth-nya. Jadi itu kita persilahkan, kita hanya memprovide hal-hal yang udah kita tulis di sini sama sizing areanya. Jadi ketika nanti mereka mulai loading, mereka udah tahu mereka harus loading di mana. Untuk arena keluarga, Games Corner ini kita bagi jadi 2 ya. Yang pertama traditional games. Nah, Games Corner yang tradisional ini kita pengen yang family friendly dan bisa dimainkan between families. Jadi kayak misalnya bapaknya mau main sama anaknya itu bisa, atau anaknya mau main sendiri juga bisa. Jadi can explore various of games 17-an yang emang bisa teamwork. Yang udah pasti safety first. Yang kedua jangan terlalu lama, mengingat kita ada 300 anak-anak ya. Kalau misalnya 300 anak-anak ini main di dalam satu arena, kita nggak mau terlalu banyak waiting time instead of the games that they play. Nah, yang selanjutnya adalah resting area. Jadi mungkin kita mau kasih ekspektasi juga ke teman-teman, daycare yang kita maksud di sini adalah daycare non-toddler ya teman-teman. Jadi anak yang usia 5 tahun startnya. Jadi mungkin bisa disesuaikan instead of kayak daycare yang ada crib-crib buat tidur, lebih ke daycare yang ada kayak beanbag, resting area, mungkin AC supaya nggak panas kayak gitu. Kita juga nggak mau ada makanan di daycare. Jadi untuk daycare atau resting area ini dipisahkan dari sitting area buat F&B. Jadi resting area ini emang khusus buat anak-anak dan keluarga istirahat, tapi tidak kita perbolehkan membawa makanan. Apalagi kalau full. Oke, nah ini mungkin gambaran branding items-nya. Di sini actually untuk main KV-nya itu nanti akan Shopee yang provide. Kita akan share main KV-nya, mungkin the latest itu di next week. Jadi kebayang juga turunan KV-nya seperti apa.
Karena KV itu kita bedain teman-teman untuk main event kita, which is si Festival Merdeka, sama untuk area keluarga. Karena KV area keluarga dan KV Festival Merdekanya itu agak beda. Jadi di area keluarga, fully KV-nya itu menggunakan KV Family Day. Ini event maskot, kita pengen ada bisa dibilang satu maskot yang mengingatkan audiens itu dengan event kita. Jadi kita pengen let's say ada badut atau mungkin kayak ada brandingan totem yang ketika mereka masuk, mereka langsung happy dan mereka akan ingat selalu tentang si event Festival Merdeka ini. Gitu. Buat merchandise, ini adalah contoh Family Day merchandise kita tahun lalu. Mungkin untuk tahun ini teman-teman bisa provide ke kita propose merchandise-nya. Yang jelas kita pengen merchandise-nya itu bisa dipakai di hari H. Jadi merchandise-nya misalnya kalau kita acaranya pagi, kita kasih kacamata buat anak-anak biar nggak kepanasan. Kita nggak mau merchandise yang udah pernah kita kasih itu ada lagi. Jadi buat tote bag, notebook, payung, puzzle, dan keychain kalau bisa jangan ada di tahun ini. Nah, ini adalah merchandise yang untuk employee. Jadi yang untuk employee, ketika mereka masuk, mereka berhasil masuk di registrasi, kita akan kasih kipas as a merchandise buat mereka. Oke, mungkin ini detail production-nya ya untuk general production item list-nya. Ini kita udah masukin. Again, sizing-nya kita masih pakai general sizing. Kita belum sesuaikan actual sizing dengan actual venue-nya. Tetapi kurang lebih production wise yang pengen kita pakai di area venue kita adalah ini. Kita udah masukin detail items mulai dari photo spot, launch sampai ke safety and compliance yang memang kita butuhkan dari sisi internal juga. Oke, I think that's all. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan, untuk budget, sebenarnya kita udah mention juga di email, in total itu nanti akan di 2,5 bio maksimum budgetnya, tapi dari tim vendor itu boleh misalnya dari plan yang tadi kita udah share, kalau dari sisi vendor bisa kasih proposal, mungkin budgetnya masih di atas atau misalnya higher budget dari 2,5 yang kita mention, tapi bisa provide better quality event itu juga kita masih open gitu. Jadi kita masih kasih dari sisi vendor untuk explore opsi-opsinya sih, karena ini kan lokasinya juga masih belum di lock, jadi masih bisa explore terkait detailnya gitu. Nah, mungkin untuk submission proposalnya yang paling bawah aja. Oke. Langsung next-nya aja. Oke. Nah, ini untuk submission guidelines. Jadi ada beberapa informasi yang kita butuhin dari tim IO. Yang pertama itu ada company profile, portfolio, proposal dari eventnya sendiri, 3D design review untuk nanti kita cek dari desain yang kalian provide itu 3D-nya seperti apa, event flow details-nya termasuk tadi yang udah di-mention crowd control management sama safety management plan karena kita banyak anak-anak, jadi kita mau coba highlight di situ, sama untuk timeline production sama rehearsal rundown-nya. Nah, untuk propose budget tadi as mention maksimum di 2,5 M, tapi kalian boleh propose kalau misalnya ada higher budget gitu. Nah, untuk submission sama contact details, nanti all the details of this information yang kita request bisa dikirim ke saya, Yohana, dan Eka Putra, 2 email ini. Deadline-nya nanti di untuk deadline kita kita harus geser, jadi nggak di tanggal 18 Juni, tapi nanti kita akan geser ke 15 Juni. Itu berhubung 16 Juni itu libur, jadi kita gesernya ke 15 Juni di jam yang sama, jam 12 siang. Gitu. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, kita masih ada Google Form-nya masih kita buka, jadi
dari tim event organizer boleh submit pertanyaannya, jadi nanti akan kita coba answer pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin kalau misalnya dari tadi penjelasan, mungkin ada yang mau ditanyakan, kita bisa open Q&A session-nya sih, gitu. Mungkin boleh kasih raise hand dulu, nanti saya bisa call out dari tim vendornya. Oke, mungkin dari tim dari Mas Radio ya, boleh? Ya, Mbak, halo, selamat siang, Mbak Yohana. Saya Radit dari Plano. Ada beberapa. Sorry Mas Radio suaranya nggak kedengaran. Halo, yes, halo, Mbak, sudah terdengar suaranya? Halo. Mas Radito, sorry, Mas Raditonya ngomong tapi suaranya nggak keluar nih Mas. Boleh Mas coba. Halo, Mbak, sudah terdengar suara saya? Mungkin boleh Mas coba. Atau mungkin sambil menunggu dari tim Masnya Radito, boleh tim lain mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan Mas Reza. Ya, halo Mbak. Ada beberapa pertanyaan sih Mbak sebenarnya dari apa yang sudah dipaparkan tadi. Pertama, untuk venue itu nanti akan siapa yang provide kah? Apakah dari tim IO-nya atau nanti dari tim Shopee? Lalu nanti yang kedua itu untuk game 1 challenge yang tadi kan akan dibagi jadi berapa station, Mbak? Untuk lead-nya itu nanti apakah dari kita yang akan provide game master atau nanti yang jadi anggaplah jadi wasit di masing-masing stationnya, tapi nanti secara tor atau peraturan dari tim Shopee atau bagaimana, Mbak? Mungkin itu aja dulu sih. Terima kasih. Sorry, yang pertama tadi Venue-nya dari kita yang propose atau vendor dari IO boleh propose? Mas Reza yang tadi saya udah jelasin di awal, jadi kita juga encourage dari IO untuk propose venue-nya, terutama yang Jakarta, karena Jakarta kita belum dapat nih gitu. Jadi kalau bisa dari vendor juga bisa bantu untuk propose venue-nya. Venue-nya bisa fully outdoor atau semi outdoor atau even indoor juga bisa, if itu fit dengan tema kita. Terus yang kedua tentang game master itu nanti di-provide dari IO, tapi tornya nanti dari kita. Oke, berarti dari budget yang sudah dilampirkan ini itu sudah termasuk dengan budget venue juga, Mbak ya? Udah include. Oh, oke, siap. Oke, terima kasih. Oke, mungkin dari tim IO. Ya, Mas Radito boleh coba. Iya, Mbak, halo, sudah terdengar suara saya? Ya, udah Mas, silakan. Oke. Tadi juga udah ditanya sih sama Mas Reza perihal venue. Yang pertama itu provide dari tim Shopee, dan berarti di 2,5 bio ini sudah include ya, artinya Mbak ya, dengan production dan juga untuk venue, seperti itu ya Mbak Yohana ya? Iya, udah include semua Mas. Oke, lalu yang pertanyaan kedua yang yang saya mau tanya adalah perihal registrasi gitu. Kan tadi juga dipaparkan di presentasi siang ini bahwa nantinya akan ada 2 tipikal guest yang akan hadir, family dan juga employee gitu. Mbak, kami boleh di-spill nggak sih untuk registrasi sistemnya dari kedua jenis pengunjung itu? Apakah akan ada pembedanya untuk yang sifatnya atau jenisnya itu adalah family dan juga employee? Mungkin kalau dari employee kan bisa menggunakan ID card atau apapun itu, tapi kalau untuk kita notice dia adalah family undangan, itu akan membawa apa sih Mbak? Jadi tim crowd control kami di depan tuh udah bisa langsung mengarahkan dia bisa masuknya lewat mana dan kemananya gitu sih. Itu dulu sih mungkin Mbak Yohana. Terima kasih. Oke. Mungkin untuk overview registrasi in generalnya, jadi kita menggunakan metode tab, Mas.
Jadi pakai kartu RFID di mana nanti udah terkoneksi sama internal database kita. Itu untuk all employee. Nah, tapi pertanyaannya untuk yang family itu nanti mereka akan menunjukkan email konfirmasi kayak gitu. Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya ketika emang mereka itu masuk, pertama mereka tetap harus tap, dan yang kedua mereka harus menunjukkan konfirmasi email bahwa mereka itu telah terterima dan boleh membawa keluarga di acara family day, di acara festival Merdeka ini gitu. Karena buat yang family kita limit ke 900 orang doang kan ya. Kalau yang employee itu nanti semua kita encourage buat bawa ID card. Jadi kayak nanti sistem tap, dan yang kita butuhin di venue itu kita butuh 100 Mbps dedication buat LAN kabelnya ya Mas ya. Karena takutnya kayak nanti ada error-error, jadi kita butuh kurang lebih WiFi yang bisa nge-accommodate sekitar 30 laptop lah gitu. Oke, noted Mbak, clear. Berarti memang family seharusnya sudah dapat apa namanya internal atau email dari tim Shopee yang di-blast dan mereka harus mengisi gitu ya Mbak ya? Betul. Singkatnya ya. Oke, ada beberapa pertanyaan lagi Mbak, sorry. Untuk maskot tadi, aku langsung jumping ke maskot. Untuk maskot apakah kita akan menggunakan logonya Shopee yang apa namanya roster ayam jago itu, atau untuk di acara Festival Merdeka ini memang kita coba propose sesuatu yang baru gitu, atau menggunakan ayam tapi dengan menggunakan kostum yang lain? Itu pertanyaanku sih Mbak. Terus juga tenant food itu kan kalau tadi aku dengar adalah kalau yang sifatnya custom booth itu hanya untuk brand booth aja tuh yang kayak sponsor dan lain-lainnya. Tapi kalau untuk makanan kita berarti hanya menyediakan atau apa memprovide tenda Sarnafil dengan fasya sesuai dengan apa namanya event acara ini ya Mbak ya? Iya. Untuk lebih detailnya. Sorry, untuk yang tenan F&B ya kita siapin kayak tendanya, tetapi Oke. kalau misalnya let's say brand F&B tersebut pengen bawa built-in booth sendiri, itu nggak masalah. Yang penting area mereka itu di 2x2 itu. Ya, oke. Berarti Sorry. diperbolehkan ya Mbak? Ya, sorry tadi pertanyaan pertama terkait maskot. Oh ya mungkin kita pengen share juga. Jadi karena ini event gabungan antara Shopee dan SPX, jadi kita nggak mau ada satu dedicated branding yang terkhususkan buat Shopee atau SPX. Makanya nanti kita akan buat satu KV sendiri yang emang untuk acara Festival Merdeka dan Family Day. Buat maskot ya, maskotnya adalah maskot baru khusus buat acara ini. Jadi tidak menggunakan maskot ayam Shopee ataupun any kind of maskot yang SPS dan Shopee punya sebelumnya. Jadi khusus buat branding maskot event Festival Merdeka. Oh, noted. Terima kasih Mbak. Oke. Mungkin tambahan buat yang registrasi, jadi biasanya kan ada registration system dari IO kan. Nah, yang ini berarti kita pakai internal registration system which is managed by Shopee, itu yang pertama. Yang kedua untuk laptop dan RFID atau tap ininya itu biasanya dari kita. Gitu. Jadi kalau laptop no need to be propose, nanti tinggal RFID kita lihat kurangnya berapa. Tapi kita juga udah punya sih gitu ya. Jadi buat registrasi dari IO siapin LAN kabel buat WiFi sama mungkin listriknya ya untuk akomodasi laptop DLL. Oke, noted Mbak. Oke, mungkin dari tim IO lain apakah ada pertanyaan di luar tadi yang sudah ditanyakan? Ya, Mas Faris silahkan. Halo, suara saya kedengaran, Mbak? Ya, kedengaran, Mas. Ya, ini sih terkait soal submission ya. Submission-nya kan jadi mundur ke tanggal 15. Iya, Gitu. betul. Sementara kan tadi infonya Kivisual itu baru dikirim minggu besok ya, gitu. Menurut kami itu terlalu mepet sih, Mbak. Kalau bisa aset-aset yang akan diberikan ke kami, ke IO, bisa lebih early gitu untuk dikirimkan. Jadi kami bisa mengerjakannya lebih cepat dan submisinya juga dapat sesuai waktunya gitu. Udah itu aja sih Mbak. Terima kasih.
Nah. Oke Mas, untuk KV-nya nanti akan kita coba kirim lebih cepat itu di hari Kamis minggu ini di tanggal 12. Jadi hopefully masih ada kurang lebih 3 harian dari tim IO untuk prepare the proposal ya Mas. Gitu. Oke, mungkin saya naik ke pertanyaan selanjutnya mungkin dari Mas Fahad boleh? Siap, terima kasih. Saya mau tanya beberapa hal. Pertama terkait VIP, ada tenda VIP waiting area. Nah, di dalam situ apa hospitality atau fasilitas yang diharapkan di dalam tenda tersebut? Kemudian, selain 50 VIP tersebut, dari tim Shopee, apakah ada tim yang memang akan in charge di dalam event ini? Kalau ada, apakah memang diperlukan area khusus yang, tim IO perlu siapkan? Dan kalau ada, berapa, meals yang mungkin kita perlu siapkan. Kemudian kaitannya juga, sempat baca juga bahwa memang ada kebutuhan terkait, HT, apakah kita perlu siapkan juga untuk tim Shopee atau tidak. Kemudian 1 pertanyaan lagi adalah, peserta yang datang ke venue itu, datang secara mandiri, baik menggunakan kendaraan pribadi motor atau mobil atau menggunakan, bus begitu ya? Atau kita perlu arrange juga atau bagaimana ya? Terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan kedua, menggunakan kendaraan pribadi. Untuk pertanyaan pertama, untuk VIP, kita hanya provide, VIP area yang di area santai. Di luar dari itu, kita nggak provide, VIP area, lainnya. Nanti untuk LO VIP itu bakal dari internal, jadi yang membedakan, hanya, area VIP ketika mereka, nunggu di area kumpulnya aja sih. The rest itu nggak ada area VIP. Ini 3 pertanyaan ya? Udah cuma 2. Terjawab Mas Fahad? Kejawab, tapi di dalam tendanya itu apakah, ada ekspektasi mungkin apakah ada makanan kah gitu atau, Oh, beverage gitu mungkin? oke. Jadi kan, buat yang sitting area di Arena Juang itu, bentar saya buat yang Arena Juang itu tuh hanya tenda. Jadi tujuannya itu supaya nggak kepanasan, gitu. Itu, arena VIP yang kita pengen di Arena Juang. Di Arena Kumpul. Nah, tapi kalau misalnya untuk, arena VIP yang pengen ada makanan dan lain-lain, itu biasanya arenanya indoor atau semi indoor atau gimana? Terus cara membedakan nanti, arena VIP ini yang beneran VIP sama family kayak gimana ya? Sebetulnya, kita perlu tahu juga, dari kebutuhannya seperti apa. Artinya kalau membedakan kita bisa membedakan dengan ID card, dengan wristband gitu. Cuman secara kebutuhannya, secara VIP-nya ini, perlu di-treatment-nya seperti apa terhadap 50 orang ini. Oke. Sebenarnya kita pengennya, buat yang jadi kan berarti ada 2 nih arena VIP-nya, VIP yang emang sitting area, sama VIP waiting area. Nah, mungkin yang VIP waiting area ini VIP yang bisa dikasih makanan gitu-gitu ya. Buat cara pengenalnya, biasanya buat, para VIP ini nanti ketika mereka baru datang, akan ada LO yang escort langsung ke VIP waiting area ini, gitu. Nah, mungkin nanti ketika mereka udah di VIP waiting area baru kita kasih kayak wristband kalau mereka itu VIP. Tapi, menurut saya wristband nggak perlu karena apa, karena di setiap arena lainnya itu nggak ada yang membedakan VIP sama non-VIP juga sih. Mungkin gini, Mas Fahad ya, jadi VIP kita itu nggak akan lebih dari 30 orang. Possibly-nya adalah pertama mereka memang hanya untuk ditaruh di ruang VIP, dan ruang VIP itu nanti, mungkin ada charger, terus habis itu ada, snacks lah intinya gitu, atau meals yang kita siapin buat mereka. Tapi in terms of mereka nanti keliling-kelilingnya di arena manapun nggak akan diistimewakan. Jadi kalau mereka ngantri ya udah ngantri gitu loh. Otherwise tetap akan ada LO masing-masing buat mereka. Yang nanti misalnya mereka misalnya mau duluan gitu tuh nanti dari LO-nya sendiri akan koordinasi sama orang yang ada di situ. Gitu. Jadi menurutku ini supposed to be nggak terlalu ini kali ya, nggak terlalu major. Oke, siap. Oke. Mungkin next-nya Mbak Nana? Sorry, sebelumnya pertanyaan belum terjawab yang sebelumnya, Mbak. Oh ya, sorry Mas, yang mana?
yang belum terjawab adalah secara tim Shopee panitianya itu jumlahnya ada berapa? Terkait kebutuhan ruangan, HT dan juga meals. Oh, Apakah perlu kita siapkan atau tidak? iya, nanti akan kita update jumlahnya ada berapa, karena nanti akan include volunteer, terus nanti ada tim yang diregistrasi dan segala macam. Mungkin kalau sekarang boleh masukin dalam kurang lebih sekitar 40-50 lah gitu. Jadi biasanya nanti akan ada arena terpisah antara IO team sama Shopee team. Oke, thank you, Mbak. Oke, thank you, Mas. Mungkin Mbak Nana? Halo, selamat siang Mbak. Saya Nana dari Ultima. Sebenarnya tadi ada beberapa pertanyaan tapi ternyata sudah terjawab. Jadi sebenarnya pertanyaan terakhir adalah possible-kah lebih mundur gitu Mbak submission-nya, mengingat kan tadi katanya soal KV itu baru dikirim ke kita kan Kamis. Berarti kan kita cuma punya 2 hari ya efektif waktunya untuk mengerjakan lah, kurang lebih seperti itu. Oke. Mungkin untuk sekarang, per sekarang kita masih tetap di 15 Juni, Mbak Nana. Tapi, nanti kalau misalnya akan ada perubahan, akan kami infokan lagi melalui email ataupun WhatsApp ya. Jadi kita nanti masih coba cek dulu ke internal untuk KV dan semua data-data yang harus kita provide ke tim IO untuk kebutuhan proposalnya. Kalau misalnya memang from our side ada kemunduran, nanti kita akan coba adjust juga timeline-nya. Mungkin, di luar itu dari tim IO boleh, prepare dokumen-dokumen di luar, kebutuhan KV kali ya. Jadi once KV-nya udah ada, mungkin boleh, langsung diproses aja proposalnya gitu. Mungkin dari Mas Eka ada tambahan? Iya, mau nambahin sedikit aja. Oke, noted. Thank you rekan-rekan dari vendor untuk inputnya. Nanti seperti yang Johanna bilang betul, kita udah kita akan take into consideration dulu beberapa yang tadi kita yang beberapa akan kita baru kasih di hari Kamis besok. Tapi mungkin kalau bisa dibagi dua dulu, yang diprioritaskan adalah yang pertama itu di sisi komersialnya. Itu kan kebagi dua, kurang lebih ada ke sisi komersial dari template yang nanti akan diberikan dan juga dari sisi konsep. Nah, nanti kalau dari sisi konsepnya itu misalkan mau menyusul itu nanti kita coba diskusikan terlebih dahulu, tapi dari sisi kita mungkin by tanggal 15 ini kalau boleh yang boleh dikirim terlebih dahulu adalah yang di higher priority adalah sisi komersialnya. Nah, mungkin mau titip juga ke vendor-vendor untuk sisi komersialnya bisa di-breakdown juga per unit price-nya, karena untuk memudahkan kita ketika nanti proses negosiasi gitu. Jadi kan kalau udah ada proses negosiasi, biasanya kita akan discuss line items per line items. Jadi very important for us untuk tahu juga harga per line itemnya berapa gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan ya. Terima kasih. Oke baik, terima kasih Mas, Mbak. Oke. Mungkin, dari Mas Aditya ada pertanyaan? Silahkan. Kenapa? Sorry. Oh, enggak, untuk total available booth sama F&B booth-nya itu berbeda, Mas. Iya. Jadi yang kita share ini adalah yang Jakarta gitu. Tapi berarti kalau Jakarta segini, nanti yang Jogja supposed to be beda, lebih kecil. Iya, nanti kita share ya. Total kayak contoh yang bentar. Ini total available booth. Ini yang saya merahin ini kan only for Jakarta. Nanti buat yang Jogja saya giniin juga ya. Iya, betul, Mas. Terima kasih. Mungkin untuk Mas Fahad ada pertanyaan? Yohana, sorry mau nambahkan dikit aja terkait dengan timeline kali ya. Buat yang timeline tadi udah kita quickly discuss. Jadi untuk submissionnya mungkin kita revisi sedikit. Yang untuk komersial itu tetap bisa disubmit tanggal 15. Tapi mungkin untuk yang key visuals dan juga konsep itu menyusul di tanggal 17 nggak apa-apa. Jadi ada jeda waktu juga
2 hari juga ya gitu untuk yang key visuals-nya, karena mungkin kita juga baru share by Kamis ya untuk key visuals-nya, jadi ada cukup waktu mungkin sekitar 1 minggu. Tapi untuk yang komersial bisa di-share duluan di tanggal 15. Terima kasih. Thank you Mas Eka. Oke, dari Mas Fahad mungkin ada pertanyaan? Ada, izin bertanya, ada 7 pertanyaan. Pertama, terkait brand, sponsor, merchant F&B itu, apakah proses pencarian dan akuisisinya itu dari tim Shopee atau dari tim I.O? Kemudian terkait di acara kumpul, di arena kumpul, ada penampilan dari si internal talent kalau nggak salah, secara technical riders yang dibutuhkan tuh apa aja ya? Karena secara, kalau yang dibaca itu, konteksnya singing, tapi apakah ini singing minus one atau singing dengan band, mungkin boleh dibantu informasinya. Terus kemudian terkait acara penutupan ada door prize. Nah, apakah Shopee yang akan menyediakan semua barangnya atau memang, I.O yang akan mengalokasikan sebagian dari anggaran untuk pengadaan, door prize ini? Terus kalau ada berapa nominalnya? Nah, terus kemudian, secara sistem door prize-nya ekspektasinya, seperti apa? Apakah mau digital atau mau, apa namanya, manual? Terus lalu untuk para pemenang dari kompetisi-kompetisi ini, apakah diperlukan, mock-up hadiah, medali dan juga piala untuk masing-masing kompetisi? Terus habis itu, alokasi anggaran hadiahnya seperti apa? Apakah memang sudah ada dari Shopee atau tidak? Apa ada dari kami? Gitu. Terus lalu apakah ada guest star juga yang perlu kami siapkan untuk, hiburan di dalam, arena kumpul? Terima kasih. Oke, aku jawab dulu ya. Yang pertama adalah terkait sponsor, brand, merchant itu nanti dari kita. Cuma nanti paling dibantu biasanya selalu kalau koordinasi di hari H, koordinasi loading dan segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua tentang pertanyaannya? Oke. Yang kedua untuk talent band dan lain-lain, di sini kita pengennya ada menyiapkan arena untuk yang kayak bandnya ya Mas ya, kayak drum, terus juga mikrofon dan lain-lain, sama ada juga yang perform itu nanti dance gitu. Jadi so far sih yang perform ada 2, pertama band, yang kedua itu apa namanya, dance. Jadi mungkin buat panggungnya bisa disesuaikan. Terus yang ketiga untuk door prize, nah kebetulan untuk door prize kita lagi working dari segi partnership kita juga, karena kan partnership atau sponsornya kan internal dari Shopee kan, ini including sama sama hadiah door prize yang akan kita berikan ke karyawan juga. Nah, cuman untuk metode pembagiannya mungkin bisa share ke kita juga untuk metode pembagiannya, kalau bisa menggunakan data dari registrasi, nanti di akhir kita kayak let's say spin the wheels atau ada gimmick-gimmick untuk menentukan siapa pemenangnya itu boleh di-share ke kita sih. Kurang lebih untuk door prize ini so far kita propose di 10 barang sih Mas. Nah mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, untuk hadiah medali dari kompetisi Hyrox atau mini Hyrox itu perlu, saya udah share juga kan detail kategori winner-nya seperti apa. Jadi nanti untuk kategori winner ini bakal ada 2 jenis hadiah. Yang pertama hadiah berupa barang, again akan provide by Shopee, dan yang kedua hadiah berupa medali. Nah medali ini mungkin provided by vendor juga, sesuai dengan kategori yang udah kita share di deck-nya. Yang terakhir adalah gestar ya Mas ya. Untuk gestar itu kita nggak ada, karena kita hanya akan menyediakan internal performance aja. Jadi buat external gestar itu nggak ada. Apakah ada yang skip Mas Fahad? Sudah, terima kasih banyak. Oke, makasih. Oke. Mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya, jika teman-teman IO masih ada yang ingin ditanyakan atau mau dikonfirmasi. Oke. Kalau misalnya nanti selama proses pembuatan proposal ada beberapa hal yang mau dikonfirmasi, itu masih bisa ditanyakan melalui email ke saya ataupun by WhatsApp. Beberapa tim tadi saya udah hubungi juga by WhatsApp, jadi bisa langsung kontak saya saja. Dan mungkin untuk sedikit brief untuk template proposal atau untuk komersialnya,
tadi udah di-share juga template-nya by email bersamaan dengan brief deck-nya. Di situ memang detailnya kita belum masukin detail kayak kuantitinya berapa, cuman kita udah masukin set-setnya sesuai dengan yang ada di deck tadi yang udah sempat di-mention waktu di brief. Jadi mungkin kalau misalnya mau kasih detail harga itu boleh kayak HT tadi misalnya untuk 50 orang itu berapa harganya, unit price-nya berapa, in total berapa, itu boleh. Jadi kita nge-suggest dari sisi event and organizer-nya untuk kasih harganya itu sedetail mungkin. Jadi nanti dari kita bisa ngelihat bisa nge-evaluate juga harganya lebih detail gitu. Mungkin itu dulu dari kita. Jika ada pertanyaan nanti bisa reach out ke kita langsung ya, by email atau by WhatsApp. Gitu. Terima kasih untuk teman-teman yang udah join. Ditunggu submission proposalnya. Selamat siang. Thank you. Thank you, selamat siang. Thank you. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Thank you. Thank you.